Mari para orang tua, kita memperhatikan bahwa generasi yang akan datang, masa depan generasi yang akan datang adalah di tangan daripada saudara. Ada di tangan daripada saudara. Keturunan ditentukan oleh kehidupan daripada saudara. Maka dari itu mari kita membangun bersama-sama unshakable children. Unshakable children melalui hubungan relationship suami istri diperbaikin. Kita membangun bersama-sama. Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-18, ayat yang ke-6. Mungkin kita sering berpikir, kalau tadi saya banyak berbicara, ya, bagaimana hati-hati orang tua, suami istri, sebelum bertindak apapun juga, pikirkan tentang generasi. Saya berbicara secara umum saat ini, Matius pasal yang ke-8. Saya pada saat, ya, mari kita buka sama-sama, Matius pasal yang ke-8. Saat saya membacakan ayat ini, saya dibukakan. Pasal yang ke-18, Matius 18 ayat yang ke-6. Dikatakan, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam apa? Laut. Firman Tuhan berkata, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari antara anak-anak kecil ini. Firman Tuhan ini tidak berbicara untuk ibu saja ataupun bapak saja. Entah saudara kakak rohani, entah saudara ya sebagai orang percaya ada di sekitar daripada anak-anak yang mengasihin Tuhan. Kalau kita menyesatkan mereka, maka dari itu Tuhan akan marah. Tuhan sendiri akan menghukum. Kalau kita menjadi batu sandungan, firman Tuhan katakan, janganlah kita menjadi batu sandungan. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9 katakan, janganlah kita menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jangan kita menjadi batu sandungan bagi anak-anak kecil. Jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Maka dari itu saya sangat menganjurkan kepada saudara akan hal ini untuk kita renungkan bersama-sama. Seringkali kita tidak realize, kita tidak menyadarin akan hal ini. Bagaimana saudara berjalan, bagaimana kita melakukan di dalam segala kehidupan kita. Maka dari itu saudara, kalau saya pernah sarankan kepada saudara, anak-anak kecil yang ada di sekitar kita, mereka melihat kehidupan saudara dan saya. Ada amin saudara. Bagaimana kita menyembah Tuhan, bagaimana kita menghormati ibadah, bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita di dalam kehidupan kita ini benar-benar berbakti secara benar. Bagaimana kita di dalam kehidupan kita membawa mereka kepada Tuhan dengan waktu yang tepat. Berapa banyak katakan amin. Tuhan sudah menanti di tempat ini, kita tahu bahwa Tuhan ada. Bagaimana kalau anak kita mengatakan, Ma, Pa, kok kita datang ke gereja terlambat ya, Pak? Bukankah Tuhan sudah hadir, Pak? Karena Tuhan hadir di tengah-tengah 2-3 orang berkumpul. Kita akan menjadi orang tua yang malu. Ada amin, saudara. Tidak itu saja, kita menjadi batu sandungan. Kita menjadi batu sandungan bagi anak kita. Kita menyesatkan mereka untuk tidak menghormati akan Tuhan. Berapa banyak katakan amin. Mungkin this word strong bagi saudara. Mungkin firman ini ya yang saya sampaikan kepada saudara suatu firman yang keras mungkin bagi kita. Lebih baik firman yang keras daripada Tuhan memberikan ikatan pada leher kita dan dimasukkan ke dalam laut. Ada amin saudara. Yang penting ada terjadi pertobatan di dalam kehidupan kita. Yang penting ada perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Saya membaca akan ayat ini, saya lebih hati-hati bagaimana saya hidup di tengah-tengah anak-anak saya. Saya lebih hati-hati bagaimana saya melakukan akan kehidupan saya, bagaimana saya menjadi contoh bagi mereka. Saya akan lebih hati-hati
Saya mengucap syukur kepada istri saya, karena anak saya sudah pintar untuk berdagang. Ya, saudara yang ketawa, saudara sudah tahu. Kecil-kecil sudah berdagang. Ya, nggak tahu kenapa teman-temannya kok mau juga. Gam satu biji diberikan, ya, dan bisa dapat uang $1. Ya, istri saya katakan, kamu sudah get income, don't forget, you give tithing. Last week dia tanya, Ma, berapa yang saya harus berikan? Istri saya katakan, 1/10 daripada income kamu. Bagaimana saudara hidup? Kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Kita harus meskipun itu sesuatu hal yang sepele mungkin, just $1, 10 cent, nothing. Tetapi itu sesuatu prinsip, nilai-nilai yang kita bisa ajarkan. Otherwise kalau kita tidak mengajarkan nilai-nilai yang benar, mereka mengambil nilai-nilai di luaran. Mereka mengambil nilai-nilai yang lain. Mereka tidak menghormati. Ada beberapa yang kita perlukan, saya secara cepat. Ya. Kalau tadi saya berbicara banyak tentang suami, istri, dan juga secara umum. Jangan kita menjadi batu sandungan. Ya, Tuhan tidak berbicara hanya kepada orang tua, ya, untuk menjadi batu sandungan pada anaknya, tapi maksudnya jangan menjadi batu sandungan pada anaknya, tetapi secara umum jangan kita menjadi batu sandungan. Ya. Dan juga please, ya, saya hanya ingin ulangin terus menerus, tidak apa-apa, ya, bahwa anak-anak di sekitar kita ini melihat kita mau membentuk unshakable children. Maka dari itu mari kita bersama-sama, ya, bagaimana membawa mereka untuk menjadi anak-anak yang tidak tergoyahkan. Hidup mereka makin hari makin melambung tinggi, makin hari makin bertumbuh. Maka itu di ruang fellowship hall, ya, jangan ada di sana kecuali parents. Even to parents yang anaknya sudah besar, please, kita berada di sanctuary supaya anak-anak melihat, oh, kalau ke gereja itu ke sanctuary. Saya sudah pernah siarkan kepada Jeffrey, ya, bagaimana pada waktu saat saya SD. Saya ke gereja, tetapi saya senangnya di luar. Ya. Baru kalau mau komuni, baru masuk. Ya. Setiap minggu saya demikian. Karena kenapa saya belajar demikian? Karena banyak om-om juga di luaran ngerokok, saudara.